dari Bukit Utang. Mas ini, saya rasa teko mas. Angel. Dino penane wis dilos-los. Tadi ada yang utang 1 Bang. Tuh. Oh Iya, Mas Iskandar. oh. Pengantar dulu sebelum ISS ya, sebelum ISNH itu. Karena saya pada awal-awal mau cepat syafaat di Taman Tirto ya, tahun 90-an itu Pak Damarjati almarhum, Pak Supajar, Damarjati Supajar, Profesor Dr. almarhum pernah mengatakan bahwa saya ini dinosaurus. Ketika mendengar saya dinosaurus kan merasa hebat karena kita gede banget loh. Jebul maksudnya Pak Damar itu dinosaurus itu kenapa saya dinosaurus? Karena saya akan punah. Karena saya tidak akan bisa melakukan adjustment atau adaptasi terhadap zaman dan alam yang berkembang, sehingga saya akan hilang, saya akan musnah. Dan itu saya pegang bahwa saya itu akan hilang, akan mati layu gitu ya. Tapi malam ini saya merasa hidup kembali dan bocah-bocah mau coba puisi apik banget ya jual cah-cah sing ketoke cinta platonik ning Al-Azhar mau coba puisi apik tenan. Dan saya sendiri tidak GL bahwa saya bisa membaca puisi seperti Anda, tapi masterpiece dari pembacaan puisi malam ini sudah pasti adalah orang yang juga saya sangat cintai, yaitu Mas Joko Kanto. Tepuk tangan untuk dia. Karena saya sama Mas Joko Kanto itu berteman sejak 1976, 77 sampai sekarang, dari dinasti dulu sampai ke Kiai Kanjeng, dan saya sangat mengerti hidupnya, saya mengerti latar belakang keluarganya. Dan kalau ada kontes juara jalan kaki, juaranya Mas Joko Kanto itu. Tetapi melaku ke zaman biyen ya, Jok ya. Itu saya ingin sebut itu supaya saya menemukan, karena sastra MH ini kan digagas karena beberapa hal. Pertama, nek konco-konco anak-anakku maiyah iki kan putu-putuku itu kan lahir 2000-an, paling pol 80, Mas Edrik 87 gitu ya. Itu kan ketemu aku wis dadi woh gitu deh. Maka nek kowe mangan pelem kan nek iso kowe ngerti pohonnya. Syukur sampai ke akarnya, syukur sampai interaksi akar dengan kimiawi tanahnya kan begitu. Maka kita bikin sastra MH itu supaya anak-anak mengenali buah itu sampai ke akarnya, sampai ke kimiawi tanah di mana pohon itu tumbuh kan itu. Tapi tidak cukup sekali, karena ternyata puisiku belum kayak banget ya Ton. Kayak banget itu saya ambil cuman paling 5% ya. Ternyata masih banyak sekali puisi-puisi saya, dan saya kaget juga bahwa saya ternyata sangat produktif. Nah, sekali lagi sebelum ISS ya, jadi saya cerita dulu bahwa hendaknya kita ingat bahwa puisi itu hanya pintu. Setiap orang memilih pintunya masing-masing, itu kan teori di Maiyah ya. Jadi hidup itu bukan satu ruang dengan banyak kamar, tapi satu ruangan besar dengan banyak pintu. Jadi Anda boleh masuk dari dunia bisnis, Anda boleh masuk dari pintu sastra puisi, Anda boleh masuk dari pintu syariat agama, Anda boleh masuk dari filsafat, boleh masuk dari manapun gitu ya. Tapi nanti di dalam ruang besar kehidupan itu Anda akan diuji, Anda komprehensif apa tidak, Anda utuh apa tidak di dalam keberadaan dan penghayatan Anda terhadap ruang besar yang namanya kehidupan itu. Nah, ternyata puisi itu ya memang pintu yang waktu itu secara natural saya pilih, karena saya nulis puisi pertama tahun 1968, saya kelas 3 SMP Tampungan di Jalan Sultan Agung sana. Saya nulis pertama itu malah cerpen di majalah di koran Suluh Marhen atau koran nek saiki PDI biyen kayak PNI biyen gitu ya. Jadi kemudian baru nulis puisi di Pelopor Jogja itu. Kemudian saya menjadi redaktur puisi. Jadi saya umur 17 saya alhamdulillah sudah dipercaya untuk menjadi redaktur
rubrik insani sastra budaya di harian masa kini. Ya. Salah satu murid saya termasuk yang Anda sudah sangat kenal yaitu Mustafa W. Hasim. Jadi kayak nek bengi uduk-uduk melaku ngono kayak nggawa puisi diserahke aku untuk dimuat gitu ya. Terus saya mempertimbangkan dan seterusnya gitu ya. Teman-teman sekalian, saya ingin menekankan soal pintu tadi. Karena sebagaimana Anda tahu sudah diceritakan Mas Toto sama Mas Simon ya. Puisi itu pintunya, karena begitu saya masuk ruangannya kan kemudian menjadi mau tidak mau interrelated antara bidang apapun. Dengan penghayatan puisi itu saya kemudian menemukan agama menjadi lebih cerah dan lebih cegar, Islam menjadi lebih celing gitu dengan berangkat dari pintu puisi itu gitu. Melihat ilmu sosial, melihat politik, melihat masyarakat, peradaban, kebudayaan dan sebagainya menjadi lebih jernih karena kita berangkatnya dari puisi gitu. Jadi Anda sekarang kalau kita terjemahkan ke anak-anak sekarang, Anda harus menentukan pintu memasuki hidupmu itu bagaimana. Kecuali Anda cuma gintir, kecuali Anda hanya gintir atau hanya Anda menjadi buih saja, Anda menjadi pelengkap saja dari stakeholder peradaban yang sekarang gitu ya. Kalau bisa Anda menemukan, Anda bisa belajar hidup dari agama, bisa belajar hidup yang sama saja, belajar misalnya melalui pintu agama. Anda bisa belajar kehidupan dari sosial, budaya, ekonomi, politik, militer, apapun dia. Anda menentukan, Anda juga bisa belajar dari ilmu politik untuk memahami kehidupan yang menyeluruh. Anda bisa belajar dari kesenian, pintu masuk kesenian atau puisi atau apapun untuk belajar kehidupan. Jadi jangan menjadi seniman dengan kotak kesenian. Maka Kiai Kanjeng selalu saya sebut, Kiai Kanjeng itu bukan grup musik, bukan grup musik kesenian, tapi grup musik peradaban. Karena perhatiannya sangat komprehensif dan interrelated antar bidang apapun dalam kehidupan manusia. Makanya lahirnya musiknya juga berbeda, cara memahaminya juga berbeda. Dan saya kira zaman ini belum ada orang yang bisa menampung Kiai Kanjeng, karena dia lahir lebih dulu daripada zamannya ya. Artinya dengan kata lain ora viral lah gitu kan. Sing viral ki sing gampang-gampang, sing sederhana, sing mono dimension ya, yang monokrom, yang gitu-gitu ya. Padahal hidup itu kan nek cara komputer awal 16 juta warna gitu ya. Dan tidak ada, apalagi sekarang sampai ke AI, sampai kepada fenomena baru yang juga akan menguji manusia. Dan saya kira manusia tidak akan lulus kecuali Anda yang menyadari Anda sedang akan menjalani apa gitu ya. Begini, jadi misalnya nanti saya akan cerita puisi itu pertama saya kenal itu gimana dan hubungannya sama seluruh yang kemudian Pak Simon kan tahu bahwa perhatian saya kan dari puisi kemudian ke esai, artikel, sehingga saya masuk ke wilayah kebudayaan, politik, agama dan seterusnya. Jadi akhirnya saya tidak terumuskan, makanya dinosaurus. Saya kira ngerti ini kebu, karo wedhus, karo sapi, ya, karo asu ya. Tapi nek dinosaurus kan tidak bisa dirumuskan lagi sekarang. Jadi saya dan Mak Inya dan Anda semua sebenarnya sedang menjalani satu mekanisme, satu entitas yang teori, ilmu, dan pemahaman budaya seluruh dunia tidak bisa memahami Anda, tidak bisa memotret Anda, terutama memotret saya. Mereka keliru semua gitu, karena orang tahunya ini sosiolog, iki ekonom gitu kan, selalu fakultatif berpikirnya seluruh dunia. Sementara di Maknya Anda belajar untuk universal, memahami tangan dengan kesadaran pundak. Anda ingat pundak, ingat leher, Anda ingat leher, ingat kepala, Anda mempelajari kepala, ingat kaki. Jadi Anda selalu interrelated kesadarannya satu sama lain. Okay. Jadi saya nanti akan cerita mengenai yang saya sebut puisi itu awalnya bagaimana gitu. Tapi nanti saya tak jawab. Mas, namanya siapa tadi Mas? Sofian ya. Oke. Jadi saya ke Belanda itu sebenarnya itu tahun 1984. Itu 2 tahun setelah saya dari Amerika. Di Belanda itu saya diundang untuk ikut festival puisi internasional namanya Poetry International Rotterdam. Jadi saya tinggalnya di Rotterdam waktu itu ya. Kemudian dari Rotterdam, saya kan ada masalah di Indonesia, nggak bisa pulang.
Jadi saya kemudian seharusnya hanya 3 minggu di Belanda, saya menjadi 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu kemudian saya berinteraksi dengan dunia yang lebih luas, termasuk di ISS itu. Jadi saya membaca puisi di International Poetry Rotterdam itu cuma 3 minggu, festival dengan semua teman-teman penyair seluruh dunia. Kemudian saya tidak bisa pulang, jadi saya harus punya biaya untuk tinggal di Belanda dengan segala susah payahnya ya, dengan segala suka dukanya. Tapi pokoknya kemudian saya masuk ke ISS. ISS itu kalau saya boleh info ke Anda ya, saya bukan mahasiswa. Saya tidak pernah menjadi mahasiswa. Meskipun ketika saya kemudian datang ke sana, ke Belanda dengan Kiai Kanjeng, mereka membawa saya naik panggung, naik podium untuk diresmikan menjadi alumnus terbaik tahun 1986. Jadi ini alumnus bukan sembarang alumnus, padahal aku tahu kuliah. Saya di ISS itu dengan Pak Ben White, dengan Profesor Kattenbauer, saya itu diminta mengajar di ISS. Nun sewu ya. Mata kuliah saya adalah Religion and Development dan Culture and Development. Itu yang saya. Kalau Anda kuliah di sana, Anda tahu ada mata kuliah itu. Jadi saya, aku piye arep mulang piye? Wong aku ya ora tahu ngerti struktur akademis, urut-urutan ilmu gitu ya ora tahu. Tapi pokoknya mereka percaya kepada saya. Jadi saya dikasih jam mengajar culture and development, kemudian jam yang lain adalah religion and development, karena mereka menganggap saya sangat mengerti hubungan kebudayaan dengan agama maupun dengan kebudayaan dan pembangunan. Development itu pembangunan maksudnya gitu ya. Nah kemudian saya mengajar mas, tapi mengajarnya orang papan. Aku minta ajak dolan, cacah kita workshop lah gitu ya. Tak ajak demo. Waktu itu, ya jadi waktu itu Pak Harto sedang di puncak-puncaknya dan sedang dibenci oleh seluruh dunia bersama Pinochet diktator dari Chili ya. Jadi itu 2 orang itu sangat dibenci di dunia. Jadi saya ajak demo ke kedutaan Indonesia, kedutaan Chili dan seterusnya. Jadi pokoknya kalau aku interaksi kayak kita maknyahan itu. Jadi saya tidak mengulang secara akademis. Meskipun saya punya ruang, saya punya jatah sebagai dosen ya. Aku duwe ruang, aku ono komputer. Zaman gue urung komputer tenan isih DOS ngono ya lho, isih DOS, WS itu urung. Ya masih pokoknya ada meja kerja, ada ruang saya. Jadi dan semua teman-teman Indonesia yang kuliah di sana tuh bingung, iki Ainun iki ngopo to ning kene iki gitu. Karena tidak ada di antara mereka yang kuliah, yang masuk dalam kuliah saya gitu. Jadi teman-teman tuh ketemu saya tiap hari di ISS, aku di ISS saya makan bersama mereka, tapi mereka bingung aku kuliah ya ora, ngopo to kuwi gitu ya. Ya tapi karena mereka sudah terbiasa melihat saya itu tidak jelas, maka mereka juga akhirnya menerima aja gitu. Gitu ya. Jadi saya secara resmi saya dosen. Meskipun saya tidak pernah kuliah gitu. Tapi ojo njur kok dadeke masalah. Kuwi dosen palsu, ora duwe ijazah. Saya kira bukan itu masalahnya. Ini kan masalahnya bukan kuantitatif tapi kualitatif. Karena ketika kemudian saya itu punya niat untuk kuliah sebenarnya. Saya punya niat untuk menempuh proses menjadi doktor. Ya aku ya pengen sekolah, terus aku bikin draft disertasi kepada Profesor Ben White sama Kattenbauer tadi itu. Yang langsung promotor saya itu Kattenbauer, Profesor Kattenbauer. Kalau Ben White itu sahabat lah. Sampai sekarang beliau kan sekarang di daerah Kaliurang sini kalau tidak salah.